Nama saya Emri Sangayatul Muhtabar dengan NIM A320200157. Saya di sini akan menyampaikan manajemen bab 17 part 2. Kendala dalam berbagi pengetahuan. Permasalahan yang menjadi penghambat atau kendala dalam implementasi pengetahuan, terutama dalam proses berbagi pengetahuan, setidaknya disebabkan oleh 3 hal, yaitu dilema sosial, dilema pengetahuan, dan kombinasi keduanya. Dilema sosial umumnya disebabkan oleh perilaku manusia, yaitu rendahnya keinginan untuk berbagi pengetahuan. Dilema pengetahuan disebabkan oleh kelengketan pengetahuan atau sulitnya memindahkan pengetahuan kepada orang lain. Yang ketiga, kombinasi kedua dilema sosial dan pengetahuan adalah belum tersedianya strategi pengetahuan dalam organisasi tersebut, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pengetahuan dan mengalirkan pengetahuan di dalam organisasi itu sendiri. Peranan, tujuan, dan manfaat manajemen pengetahuan. 1. Peran manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan setidaknya memiliki peran diantaranya, yaitu sebagai dasar untuk melahirkan inovasi, meningkatkan respon aktivitas terhadap kebutuhan pelanggan, meningkatkan produktivitas dan kompetensi, meningkatkan daya saing organisasi. Yang kedua, tujuan manajemen pengetahuan. Menurut Carl Weick dalam Sangkala, tujuan manajemen dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu business perspektif, yaitu lebih berfokus pada mengapa, di mana, dan untuk apa perusahaan harus berinvestasi atau memanfaatkan pengetahuan. Tujuan ini berikatan langsung dengan alokasi sumber daya, aktivitas kepemimpinan tertentu. Manajemen perspektif yaitu berfokus kepada penentuan perorganisasian, pengarahan, memfasilitasi dan memonitor pengetahuan terkait dengan praktik dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai strategi dan tujuan bisnis yang diinginkan, dan bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah aktivitas manajemen. Tujuan dalam perspektif ini berfokus pada aktivitas manajemen hands-on operational perspektif, yaitu berfokus kepada penerapan keahlian untuk menyalurkan explicit knowledge terkait dengan pekerjaan dan tugas-tugas. Pada perspektif ini mengakui bahwa pengelolaan pengetahuan harus juga dilakukan pemrosesan pengetahuan. Yang ketiga, manfaat manajemen pengetahuan. Manfaat manajemen pengetahuan dalam organisasi maupun lembaga pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan kualitas penanganan pelanggan, mempercepat respon terhadap isu-isu yang berkembang, meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh para karyawan maupun tenaga pendidikan di lembaga pendidikan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan profit, efisiensi biaya, meningkatkan kolaborasi dalam perusahaan maupun di lembaga pendidikan, cara kerja yang jauh lebih baik, menciptakan peluang baru, menyempurnakan pengembangan produk baru, meningkatkan mutu proses dan mutu produk lawan dan layanan. Knowledge management dan learning organization. Perusahaan mulai banyak yang menyatakan bahwa organisasinya adalah learning organization. Bagaimana organisasi dapat merespon secara kreatif tantangan baru tanpa terlebih dahulu menemukan sesuatu yang baru, kemudian mengubah cara mereka beroperasi untuk mencerminkan wawasan baru. Artinya tanpa belajar, lembaga atau perusahaan hanya mengulang praktik-praktik lama dan menghasilkan perbaikan yang hanya berumur pendek. Learning organization adalah organisasi yang secara proaktif menciptakan, mendapatkan, dan menyebarluaskan pengetahuannya dalam rangka merespons dan merubah perilakunya untuk terus tumbuh dan berkembang. Peter M. Senge mengemukakan 5 disiplin untuk menjadi organisasi pembelajar, yaitu personal mastery, mental models, shared visions, team learning, dan system thinking. Personal mastery berkaitan dengan bagaimana mengembangkan kapasitas personal dalam mencapai kinerja yang paling diinginkan, dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan semangat untuk mengembangkan diri seluruh organisasi anggota menuju pencapaian sasaran dan makna bekerja.
Yang kedua, mental models. Proses bercermin, memperjelas, dan meningkatkan wawasan tentang dunia luar agar keputusan dan tindakan yang diambil lebih tepat. Yang ketiga, shared vision. Membangun komitmen kelompok dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, serta prinsip dan praktik yang menuntun pada pencapaian tujuan masa depan tersebut. Yang keempat, team learning. Mentransformasikan keahlian berpikir dengan menggunakan kemampuan setiap anggota tim, sehingga yang diyakini akan menjadi kekuatan besar jika dibanding melakukan pekerjaan secara individu. Nomor 5, system thinking. Cara pandang dan cara berpikir untuk menggambarkan dan memahami setiap masalah secara komprehensif. Selain itu juga mengerti hubungan antara satu hal dengan hal lain dan hubungan sebab akibat dalam organisasi. Hubungannya learning organization dengan knowledge management adalah untuk menjadi organisasi atau lembaga yang terus tumbuh, berkembang, serta responsif terhadap perkembangan zaman. Maka harus mampu adaptif dan berubah. Setidaknya ada 4 langkah yang harus dilakukan suatu lembaga pendidikan Islam agar knowledge management menjadi sumber daya yang strategis. Yang pertama, pengetahuan dapat disimpan. Data, informasi maupun pengetahuan dapat disimpan dalam bentuk dokumentasi agar mudah ditelusuri bila dibutuhkan. Yang kedua, pengetahuan mudah diakses. Setiap anggota organisasi mempunyai akses yang sama terhadap knowledge base organisasi agar proses aksesibilitas dan transfer mudah dilakukan antar anggota. Lembaga perlu memfasilitasi dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti video conference, jaringan internet, dan intranet. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan didukung oleh lembaga. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi perlu dukungan peningkatan pengetahuan. Organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mampu mempercepat peningkatan pengetahuan anggotanya dan mengapresiasinya. Yang keempat, mengelola pengetahuan sebagai aset. Dalam organisasi, aset dapat berbentuk barang berwujud maupun barang tak berwujud. Pengetahuan merupakan aset tak berwujud yang harus diperlakukan sebagai aset berwujud, yaitu dapat diukur. Indikator keberhasilan manajemen pengetahuan. Make most admired knowledge enterprises. Dalam mengukur keberhasilan penggunaan knowledge management menggunakan 8 dimensi, yaitu knowledge driven culture, knowledge workers, knowledge based products, maximizing enterprise intellectual capital, collaborative knowledge sharing, learning organization, value based on customer knowledge, dan transforming enterprise knowledge into operational wealth. Kedelapan dimensi ini dirinci dalam beberapa subindikator sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan budaya perusahaan yang didorong oleh pengetahuan, mengembangkan knowledge workers melalui kepemimpinan manajemen, menyajikan produk, jasa, atau solusi berbasis dengan pengetahuan, memaksimalkan modal intelektual perusahaan, menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif, menciptakan suatu organisasi pembelajar, memberikan nilai berdasarkan pengetahuan tentang pelanggan, dan mentransformasikan pengetahuan perusahaan menjadi nilai bagi pemegang saham.